Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 42 ayatnya yang ke-21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya itu. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Rasa bersalah. Jemaat yang terkasih, perasaan bersalah biasanya muncul kebelakangan setelah kesalahan atau kejahatan yang dilakukan. Sayangnya banyak orang memelihara perasaan bersalah hingga berkepanjangan, bahkan membiarkannya begitu saja. Tidak ada upaya melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, atau berusaha memperbaiki akibat buruk yang ditimbulkan. Ataupun tidak ada upaya untuk bertobat dari setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jemaat yang terkasih, bertahun-tahun sudah berlalu ketika anak-anak Yakub menjual Yusuf sebagai budak. Mereka menyiksa Yusuf yang menderita memohon belas kasihan kepada mereka. Tetapi mereka tidak menghiraukan permohonan Yusuf itu. Mereka juga mengarang cerita bohong kepada ayahnya Yakub, menutupi kejahatannya sepertinya semuanya aman. Rahasia mereka tertutup dengan rapat. Tetapi apa yang mereka rasakan ketika mereka melihat hidup Yakub yang berkabung setiap hari? Tentunya mereka pasti dihantui rasa bersalah, perasaan yang menghantui kehidupan mereka setiap hari. Jemaat yang terkasih, ketika kemudian terjadilah kelaparan hebat dan mereka harus pergi membeli bahan pangan di Mesir, mereka menghubungkan bahwa kesulitan-kesulitan yang mereka alami ini sebagai akibat dari kejahatan yang dulunya telah mereka lakukan kepada Yusuf, saudara mereka. Jemaat yang terkasih, sebenarnya perasaan bersalah dapat menolong kita untuk menyadari akan setiap dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan. Allah dapat menggunakan suara hati kita, perasaan bersalah kita, untuk menyadarkan kita akan setiap dosa yang kita lakukan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita harus dengan berani, dengan tulus mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Ada orang yang merasa bersalah, membuat ia introspeksi diri atas kesalahan yang dia lakukan, belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, mau mengakui dan bertobat. Ada orang yang merasa bersalah, tetapi kelanjutannya adalah bersikap cuek, tidak melakukan introspeksi diri, tidak belajar dari kesalahan yang ia lakukan, dan jatuh pada kesalahan yang sama. Ada orang yang benar merasa bersalah, tetapi tidak mengakuinya di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, setiap kita pasti tidak luput dari kesalahan yang membuat kita menjadi merasa bersalah. Mari kita belajar untuk introspeksi diri kita. Kita mau mengoreksi diri kita akan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kita mau berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi di lain waktu. Dan yang terpenting adalah kita mau datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat, dan kita mau minta pertolongan Tuhan. Agar Tuhan menolong kita bisa menjadi orang yang benar-benar memberkati orang lain, tidak membuat orang merasa tersakiti, dan kita boleh hidup dengan penuh damai karena tidak ada perasaan bersalah di dalam hati kita. Jemaat yang terkasih, kiranya renungan hari ini boleh menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan mau tolong kami agar kami tidak hidup dalam perasaan bersalah, tetapi kami mau datang kepadamu ya Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sadar akan setiap kesalahan yang kami lakukan,
dan kami mau bertobat. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.